Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kininya lebih baik dari hari kepetang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tak ada perubahan, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fahuwa alikun, tu orang celaka. Awak tinggal pilih, mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang pada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga dua, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya, karena kita lah berusaha, bapak-bapak, untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk ke timur. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ku jadi orang menang semua, sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu, saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah yang pagi ini menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Tentu saja ini sudah terjadi sepanjang usia kita sampai hari ini. Mati bangun, mati bangun. Kenapa Allah mengistilahkan kita tidur itu mati? Memang ada ayatnya. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu malam. Tsumma jarahtum fin nahar. Kemudian dibangunkannya engkau siang hari kembali sebelum ajal kita sampai. Orang tidur dan orang mati rohnya sama dipegang oleh Allah. Orang yang belum sampai ajalnya dikembalikan lagi. Maka jamaah Masjid Al-Falah yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4, dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh, ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada di siko ya ludah tersisonya itu enggak. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, kok kadang dari orang jago. Ya, berkaruan. Naninya tak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah, kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh. Dan mudah-mudah salat sunat istikharah. Jadi kalau dia doa orang calon kawak duo nanti kun yang lanse iduangnya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo, ya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah.
Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz karena hati keduanya, nikahi keduanya. Ya kan? Jangan berfikir banyak. Ya kan? Itu. Ya kan? Sudah istikharah tidak tentu pilihan no. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabb. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang Pak. Kita mulai diikap setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai diperhitung dosa jo palo. Ya kan, semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan, ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpuhkan lagi. Maka jembar amal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau muah baru pahit. Ya kan? Untung saja lah dapat hidayah jo. Aduh jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sebayang. Nama rancak banaib. Kalau ndak kesemayang kalau dia jelah nama nga Ibrahim. Ya kan? Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat 6 ke 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawun atau lebah. Akece Allah kalabah go. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin kata Allah kepadanya kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minasyajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceng ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini ayat Pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah batino tu kadang badannya Pak nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang, kau tidak usah kerajo aja. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambah. Malah semperononyo mendidik anak di rumah Pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah.
Jadi sebenarnya menurut Islam padusi korancak bakuruang di rumah. Nam pertama sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan ketikanya boka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basi sie. Barana ke dia gihen bodinya kasih yo. Ini bapak-bapak. Alebah begini. Adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi labah tu di mana suruh ada Allah buat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama kata lanse, durian, ambacang, kuini. Asinan nyombuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung Pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya. Ke bawah Pak. Tapi manisan indak terbuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang. Jadi beraja labak ke labah. Banyak yang dipelajari di labah tu. Di mana enggak di pohon-pohon kayu nombor asia, lanse, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau labah sialang Pak tu coklat. Kalau labah Darmasraya kuning manisan. Labah Batu Busuk sama je tangguli. Kerana nyo di Batang Manggi. Labah Darmasraya nyo di Lanse kuning. Muncul labah kau ndak enggok di Batu Baru. Kau ndak itulah hitam manisan. Itu labah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di Batang Nangka, Batang Cubada, Batang Lanse, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok saya. Tapi bara lama nyo enggok sedan Pak Ustaz, paling lama 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok cuadak ndak lantengan. Bapak itu nyo jago dek labah tadi. Tu ada cuadak masa aja nih. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini begitu aja. Pantai dia labah aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kannahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Tidak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya. Ya. Kalau madu itu, ya kan? Kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi seliang kanek. Ketika labah tu tabang rusak di nyodahan cuada. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan, selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya cuada. Tabangnya satu. Katanya tu, nih. Terima kasih ya ni. Kami menumpang di Batang Cubada ini. Dahulu ini kami lata sasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami ketabang lah. Selama kami enggok Cubada lah masak. Ndak talok dorang maliang mambil kami jago. Rantiang ndak kami patah, daun ndak kami gugurkan, batang ndak kami rusak. Ba'a tadi Cubada tu kami enggoi, kami tabang mode tujuh. Aturan mukmin tu Pak. Di matingga tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak di matingga sinam hutang.
Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak utang tu. Meninggal penyakit saya di Menggok, sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencari langau hijau? Mana rancak jalan Pak? Kalau bantu rancak langau hijau Pak. Kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sama lah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari labah. Tapi perangai kurang ajar langau hijau. Dima tinggal dima sudui nyoba bini sana. Atunya tinggal sebini mengandungnya bini le jelek. Ya kan? Dima tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lokalotek. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi orang mukmin tu tidak sembarang makan Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sao balik, tak buat lo dosa, minta ampun lo kata asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak, kalau siang lalu malam bau sao, itu lo takdirnya. Ya kan? Baik itu, ya menggalai nasi malam tu, menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa dibawa dari Estoni makan. Iya kan? Mak semalah 2 tanah. Lawa itu sekecil membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan, masuk surga je lah si Tony kamanya. Ya kan? Orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu berusaha malam hari, ya kan? Dia taat, nak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sawo ko Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya, public figure lah. Kalau pindahnya dari sini kehilangan orang Pak.
De si anu nan tinggal sehari itu elok wah na perangai sama je lah bah. Kinilah pindah senyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu langau hijau perangai awak pak menang pindah dulu paja kok indak berubah perangainya nak mati le tembak batu je. Dia kan? Atu kalau langau hijau awak. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, sudah tualai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, cubada. Ya kan? Nah, adalah apa makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta saya kaji kok pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun, nani jua nan tali nani isu nan kini. Kok masuk neraka kalau masuk sama lawak seorang tu. Masuk neraka tu juga sama-sama pak. Malah Allah mengecekan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi nak jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka tu lahi tahan. Tabakah tu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau ndak kasih junjung ratok ibu dia. Lapis ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, ndak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak ndak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko namun. Sumando ko kan nampe, Sumando ni mama tu narajanya. Bani Sumando ni mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jemu pakai, ko elok rata tangannya, bau mamupuk jemu lambut. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah Sumando ni mama. Nanti goleh ndak donan selesai tu pak. Nomor 2 Sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama di laman ke naik rumah, hanya bagaluit je bininya. Ya kan? Atu Sumando lapik buruk nama. Ya kan? Kalau terangah mama rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Nya ndak batuk sebenarnya dah. Atu kodenya. Kok ndak berbaju Sumandonyo, kok ndak bersarawa Sumandonyo, bisa segera berpakaian. Mendengar batuk tu. Kalau kini kan ada bel. Ya kan? Kini orang nyelonong-nyelonong sini rumah dun sana pak. Lah kan? Kok ada pak nama itu mubah perangai lain. Dia terengah dapat tau. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Tu ndak elok, jangan ditiru perangai Sumando lapik
buruat. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Bah tadi di menggok penyakit tinggal artinya. Jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Iya kan? Semando nenek mama, semando lapik buruak, semando langau hijau, semando kacang miang. Ikut tak selesai orang berusaha saja nyoba bini ke sini. Pacah balah orang. Ba kacang miang tu namanya dua. Nan banamu kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Iya kan? Buah labek baduyun-duyun kulit bakilek kuning ameh alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kau dapat di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi. Baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Itu kacang miang. Jadi nan elok cik saja. Sumando ini mama mengaji ambo ke Gunung Ameh Pak. 50 kota. Ada sinan cik lainnya. Sumando masuk luka. Balu semando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin Pak. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah. Kutiko nyokane kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapat balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Indah Pak. Iya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain nyoda biar orang lain tu nyo kerabu, nyoba yang semalado ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Ya kan? Sianan semando masuk luka tu. Sajak bah bini dah ada mencari orang gaib. Takui di bini. Ya kan? Dah ada mencari dun sana lah. Basi banam di rumah bininya. Entah nanya banaman. Ya kan? Di rumah bini saya tak mencari orang gaib. Atau semando masuk luka nama. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada apa-apa nanti melihat orang gaib, dia lagi duit je sudah sembahyang subuh kau pulang langsung entah. Iya kan? Ada lo nam parah dari itu lepak nyuantan orang gaibnya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama sok ketek dulu nyuantan ke tapi sungai Siak tu masuk ke plastik campaan apa kana. Kini nyo pikun lah gaib aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz. Dan dia ada orang tua nak piti tu dapat. Lain dapat pantunnya. Lain dah. Kalau tidak biar ada tunjukan. Angku kapalo mandi angin meracak kudo ke galanggang. Bukan nambu arok dek pakirim nak. Wa'ang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada pak tu. Jadi calik-calik orang gaib. Kok lain duit yo. Dia ambo itu nanti ada lah. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lo cek lah bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jawati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rancangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bamandehkan duang ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kamarancah itiak jo ayam kamangakeh urek layu batang tajungkang mungkin lamo ke mungkin sansai mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan?
Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni. Ambo lainggok di batang cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini gua di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau bec. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah Pak. Keranjak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magian ndak ambo. Surah An-Nahl, surah Labah ayat 70 lah, ayat 60 lah 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula Pak. Dua tu saya sakit orang banyak gini. Sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila bini saya. Dua saja. Diabetes namanya. Diabetes. Sawananya Pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan, ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi Pak, kurang gulanya. Dia kurang na gula. Talampau manis na banyak na gula. Kalau sadang elok, dia mantap benar rasa kopi. Gula tak tersabui lah Pak. Tapi lagi bagi hati gula ko walaupun namanya tak tersabui, tak nanti bayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nama mani ko pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang. Dah ada jus gula je orang Pak. Jus pokat. Dah ada tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama, diperiksa darah 700. Gulanya. Tak pasok kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Dah ada sakit kopi dah. Sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan. Ya, tapi ali ada gula ke putih aso indah Pak. Nyo taruh jo untuk memanihan onde-onde gula. Iya kan? Apa saja nak mani itu gula. Jadi apa kok jadi ya di dunia gua jadi pengurus masjid jadi ya ndak ada pujian kawak ndak ada Pak. Allah lah tahu tu. Sampai itu dengan tunggang-tunggik kerja nyopek je orang. Orang nyopek nak ada Pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kawak itu nan harus ditakuian. Kalau orang nyopek biasa saja. Awak memang makanan nyopek nan makanan puji Allah. Jolong saja jago lalu orang dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kanyang parui alhamdulillahirabbil alamin. Nyolari bini di orang alhamdulillahirabbil. Dan Allah tetap dipuji. Nah, sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada tak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar kau tak sadar orang jujur ke Pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Yalah balabo, anu sampai pokok ambolan aja. Yalah balabo mah. Atau kami icu tu. Koknya pentak di labah kan tak ada. Tapi labah tak amu ada Pak, tak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya? Kalaunya digaduan. Lai kena mua Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu jo tanda kepangkatan. Tu apa bawa senjata rambo tu, tat nan itu tu bunyinya. Atau Pak bawa tangkai sapu je. Payah Pak ke baca badak tu adalah labah Pak itu nah. Tak tentu jenderal apa dia tu Pak. Ya kan? Iko nan
dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliak surij. Kalau nomor 10 aku pi apa sudah ada pentak laba tu nomor 5 wale tu gue. Kau ndak capek ke rumah sakit mati pak. Karena enggok cie enggok sadonya sarang kabau mati de laba. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Iya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok biso dilapeh ke rakyat? Iya kan? Ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltech, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Kira-kira di SPBU Riau kok ada keputusan minyak. Nanti terjadi ke Pak? Ini Pak, antri orang di Padang Pak, ada nan mati nyo antri menunggu minyak. Tandonya nyo mati ada orang. Lah maju orang di muka, naninyo ndaknya maju nyo kalasonnya dorang lah. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Mana enggak Pak? Menunggu minyak solar Pak. Ya. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu. Jangan sembarang pantak lah. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso Pak bisanya nyakai dek manusia aku barakah. Tu nyo ambil jerami tu nyo bitun sarang labah tu. Tu lari saja Pak. Kalau mentak. Ya kan? Tapi tegakkah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisalabah kobe. Dapat awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak, ya kan? Lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambil duk kacang loleh tahun, ayah bantu, ayah ka kalimpanang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui kocok jatan dua, lagi yang menisalabah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar nan biso. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifaun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak, nak menyembuhkan Allah. Selalu nampak suruk ada kambo tanya cik. Apa-apa sebagai ada mungkin nan dirantau ko awak tinggal kembaru, ada nan orang asli siko. Alah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Pai gak sekali bau Ustaz, ko Ustaz Samad lah kau bau, kan? Ko Buya Mustafa apa namanya? Ya. Bau. Itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyo pasiwan orang 5.000 serang awaknya. Ya kan? Pandai nyo bacamin baru pandai. Cik. Sama jawab selfie. Cik. Pandai Pak. Ana nambo tanyon kau orang punya baru kau. Kalau lama baru kau bacamin, ya lama je. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak enggak? Andaknya baru tu Pak. Kalau lo sudah baca min tu payinyo ke tukang jahit dah. Ka baru aja tukang jahit itu madang. Ada yang membuat baju kat 2 petagak mah. Di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang batilanjang dah. Malu deh orang banyak dah setelah den calik dicamin ndak manakah awak batilanjang. Kau rancak baju serupa udah kau. Ya kan? Alai ada pengana baru aja tu. Enggak. Setelah mendengar kaji kau Pak, enggak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atau sama saya awak je baru baca min.
Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kininya lebih baik dari hari kepetang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tak ada perubahan, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fahuwa alikun, tu orang celaka. Awak tinggal pilih, mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang pada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga dua, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya, karena kita lah berusaha, bapak-bapak, untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk ke timur. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah kau jadi orang menang semua, sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu, saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean Pak, batang gadang nalah ta panjek, dahan joranti yang nalah ta titih, karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, telantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke Pak pengurus jamaah. Ledege maaf buat jamaah tidak ada yang salah loh. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapantun membaca ni di mana letak jalan kaguguat dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui ayahnya jania. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan jania. Apa kira lah leh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.